Anda masih bersama kami pemirsa di kabar utama pagi, kita ke informasi lainnya di mana keributan antar pemuda terjadi di sebuah minimarket di Bandung, Jawa Barat. Buntut dari keributan tersebut, seorang pemuda menjadi sasaran salah tangkap yang dilakukan oleh salah satu klub motor. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat semua awalnya pengunjung menikmati suasana di depan minimarket. Tidak lama terjadi cekcok antara dua pemuda yang kemudian berkembang menjadi keributan hingga akhirnya adu jotos. Dari rekaman kamera juga terlihat seorang pemuda yang dikeroyok hingga akhirnya tak sadarkan diri. Diduga korban adalah anak dari petinggi sebuah klub motor. Buntut dari keributan tersebut, sekelompok orang dengan mengenakan kaos klub motor melakukan sweeping dan menganiaya seorang pria. Kita dihadang, Nazmi itu berusaha untuk loncat dari motor. Mengapa Nazmi berusaha untuk loncat dari motor? Dikarenakan ketakutan yang tadi Nazmi sebutkan. Nazmi berusaha lari dan mengamankan diri ke arah Satpam Janefala. Tetapi itu tidak sempat, lalu Nazmi dibanting, tidak tahu ditendang ke arah bawah, ke arah aspal. Lalu di tengah jalan Nazmi ditanya kenapa kabur segala macam. Nazmi tidak sempat menjawab karena itu kondisi sudah terbanting atau di bawah. Di situ Nazmi sempat dipukuli. Peristiwa tersebut kini ditangani Satreskrim Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pemuda di Bandung menjadi korban lampiasan salah satu sasaran buntut keributan yang terjadi di depan minimarket di Bandung, Jawa Barat. Lalu bagaimana kronologisnya pemuda tersebut menjadi bulan-bulanan sejumlah oknum anggota klub motor? Kami sudah bersama dengan Nazmi selaku korban pengeroyokan. Selamat pagi, Mas Nazmi. Selamat pagi. Ya. Mas Nazmi, ini mungkin bisa diceritakan kepada kami kronologisnya seperti apa, Mas? Baik, saya ceritakan secara garis besar mungkin. Berawal dari saya melintas di Jalan Aceh, kemudian saya memutarbalikan motor saya, serta saya menunggu teman, lalu ketika teman saya tidak ada, saya lanjut untuk pergi dan ketika saya akan pergi, saya dihadang oleh beberapa orang yang berasal dari klub motor tersebut. Saya dihadang dengan tidak pandang bulu, yaitu langsung dihadang, dihajar, dipukuli. Di situ saya berusaha kabur karena saya berinsting bahwa itu bukan orang-orang baik. Dan di situ saya tidak bisa kabur, langsung saya dipukuli dan diseret ke depan portal Kenari. Lalu setelah saya diseret, saya dipukuli kembali dan dianiaya secara bergantian oleh 20 orang. Serta saya setelah itu saya ditanyai serta saya dibawa oleh mobil Lendi, saya dibawa menuju ke markas suatu klub motor. Setelah itu saya dibawa ke markas suatu klub motor, saya dianiaya kembali di markas tersebut dengan secara frontal, mungkin beberapa sayatan dan pukulan yang sangat banyak terus-terusan kepada saya. Dan setelah saya dianiaya, mereka mungkin salah sasaran di situ. Dan mereka juga mengakui bahwa mereka salah sasaran, mereka memulangkan saya dengan menggunakan Grab. Oke, Mas Nazmi, ini kan tadi Anda mengungkapkan kalau misalkan dibawa ke salah satu markas milik klub motor itu menggunakan mobil atau seperti apa, Mas? Menggunakan mobil. Oke, di dalam mobil tersebut ada berapa orang, Mas? Ada sekitar 3-4 orang. Baik, ketika di dalam mobil tersebut, Mas Nazmi, ini kemudian ada percakapan apa dengan para pelaku dari klub motor tersebut? Ketika di dalam mobil, saya hanya bertanya, saya akan dibawa kemana dan siapa kalian. Lalu mereka hanya mengintimidasi untuk saya melihat ke bawah dan terus memukuli saya, menampar, serta
mencoba untuk tidak tidak membuat saya membuka mata dan melihat terbawah. Baik, Mas Nazmi, ini kami juga ingin tahu apakah sebelumnya sudah pernah berkomunikasi begitu dengan salah satu anggota dari klub motor tersebut atau seperti apa, Mas? Tidak. Tidak ya. Ini kan diduga salah sasaran begitu. Apakah kemudian dari pihak klub motor mengungkapkan ciri-cirinya ini seperti apa, Mas Nazmi? Apakah kemungkinan ada kesamaan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Mas Nazmi atau seperti apa, Mas? Saya kurang tahu, tapi anggota klub motor itu sudah mengklarifikasi dari awal pemukulan dan meminta maaf bahwa ini adalah salah sasaran. Salah satu anggota klub motor itu sudah berbicara kepada saya, mohon maaf ini salah sasaran, tapi saya tidak mengetahui mengapa alasan saya tetap dibawa ke markas klub motor tersebut. Baik, Mas Nazmi ini izin Mas Nazmi mungkin juga kami ingin berbincang dengan ibunda dari Mas Nazmi sendiri. Ibu ini melihat kasus ini seperti apa yang terjadi kepada anak ibu, ini Mas Nazmi. Seperti apa, Bu? Ya, saya sebagai ibunya merasa sedih dan terpukul melihat kondisi anak saya yang pulang dengan keadaan begitu tanpa dosa. Saya sebagai seorang ibu tidak tahan melihat keadaan anak saya, apalagi anak saya itu bimbingan hanya saya yang bimbing karena papanya sudah tiada. Nah itu mohon keadilan ditegakkan oleh pihak hukum. Itu saja yang sebagai seorang ibu inginkan, karena anak saya tidak tersangkut atau tidak ada apa-apa. Itu saya sangat sedih terpukul sekali dengan keadaan anak saya begini. Di mana seorang ibu yang demikian. Baik, tentunya Ibu kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada Mas Nazmi. Tapi Bu, ini kami juga ingin tahu Mas Nazmi ini anak keberapa, Bu? Itu anak yang ketiga. Ini anak yang ketiga. Saya semuanya 3 laki-laki semua. Yang 2 sudah berkeluarga. Ini tanggungan saya satu-satunya. Harapan saya untuk masa depan saya. Ya, namanya seorang ibu tetap sayang kepada anak. Saya membimbingnya tanpa seorang ayah. Nah itulah mohon keadilan ditegakkan seadil-adilnya untuk anak saya. Baik. Itu harapan seorang ibu. Baik, Ibu ini Mas Nazmi ini sempat dirawat ke rumah sakit atau hanya dirawat di rumah saja kah, Bu? Udah di ke rumah sakit. Sekarang hari kemarin udah ada lanjutan lagi dalam pemeriksaan kan ada yang tulang pipi yang patah. Nah, dari hasil kemarin saya menangis karena harus ada tindakan yang lebih lanjut lagi. Ya, dengan ada ya operasi yang di pipi di tulang pipi itu kan ada pendarahan, ada pembengkakan pendarahan. Kemudian ada lagi tulang yang patah. Ini harus secepatnya mendapatkan tindakan kayak operasi begitu. Saya sebagai seorang ibu menangis dari kemarin. Baik, Ibu, ini kan melihat kondisi anak saya. Baik, Ibu, ini kan kalau kita melihat ya biayanya mungkin akan sangat cukup besar. Kemudian yang menanggung biayanya seperti apa, Bu? Ya, untuk sementara pihak kami, karena kami seorang ibu, apapun akan untuk anak ibu. Yang penting anak saya sehat, cepat pulih kembali. Kalau tidak dilakukan cepat tindakan, anak saya nanti kondisinya mendengar dari dokter akan lebih parah, ya begitu. Saya sedih itu, makanya saya dari kemarin itu nangis terus. Baik, Ibu, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan kepada pihak kepolisian? Seperti apa, Bu? Ya, untuk Bapak Kepolisian yang menangani kasus ini, mudah-mudahan terima kasih atas cepat tanggapnya kasus ini, dan mohon seadil-adilnya ditegakkan keadilan, meskipun apapun mungkin yang terjadi, apalagi kepada anak ibu itu mungkin. Baik, Ibu Tati, ini kepada para pelaku, kemudian apa yang ingin disampaikan Ibu Tati? Oh iya, kepada pelaku mungkin hati ibu sebagai dari hati nurani kecil ibu.
bagaimana kalau para pelaku itu musibah ini sampai anak-anak para pelaku gitu. Nah, bagaimana kalau musibah yang ibu alami ini ada pada mereka, mereka akan bagaimana? Mungkin sama seperti ibu. Jadi, ibu hanya dapat meminta bantuan kepada kakak-kakaknya tanpa kepada papanya karena sudah tiada. Nah, ibu yang ingin sampaikan. Baik, Bu Tati dan juga Mas Nazmi, terima kasih banyak sudah bercerita bersama kami di Kabar Utama Pagi. Sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas.